Kiai, Pak Ustadz dipakai di kerbau ini, ayah bunda. Saya menemukan kerbau yang berwarna putih, namanya Kiai Slamet. Pertanyaan saya, ayah bunda, sejak kapan kerbau ini jadi kiai? Dan kalau boleh tahu, ya, hati kita masa tidak tersentuh? Masa yang namanya kiai tidak pernah pakai baju, bahkan tidak pernah pakai celana dalam, ayah bunda. Buang air juga di sembarang tempat. Terus di sini setiap tahun, ayah bunda, diarak bukan 1-2 orang, ribuan manusia berebut kotoran Kiai Kebo Slamet, ayah bunda. Katanya kerbau ini bisa mendatangkan berkah, kotorannya pun juga bisa sebagai obat sebuah penyakit. Beberapa waktu yang lalu saya investigasi di kandangnya Kebo Slamet ini. Saya tidak mau manggil kiai karena dia hanya binatang, ayah bunda. Ternyata sampai di sana, yang mana di setiap tahunnya kotorannya ini direbutkan, di kandangnya itu kotorannya banyak sekali, ayah bunda. Jadi setelah saya di Jawa Timur atau di luar Jawa, saya sarankan kepada saudara-saudara kita, kalau Anda datang, apa benar di Solo itu? Kebo Slametnya apa benar di Solo, ayah bunda? Saya sarankan kepada mereka, jangan datang di acara ritual itu, datang aja di luar bulan itu. Kalau Anda mencari kotorannya Kebo Slamet, cari aja di sana, ndak usah bawa kantong plastik, bawa aja truk. Ndak usah berebutan, ayah bunda. Masa lo kelasnya Solo muncul beberapa ustadz yang luar biasa, jam terbangnya tinggi, yang seperti ini masih diyakini, ayah bunda. Jenengan percaya ndak kalau ini bisa mendatangkan berkah? Alhamdulillah. Yang saya herankan yang mengelola ini, ya, orangnya juga punya derajat, dia orang yang terpandang, makanannya juga bergizi, pendidikannya pun juga menengah ke atas, tapi uteknya gak digawe, sayang. Semoga beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan, tidak sakit hati, tapi segera tobat gitu loh. Pertanyaan yang kedua, di dalam agama saya, ketika memberangkatkan mayat ke kuburan, biasanya di dalam agama saya diwajibkan dipamitkan di depan rumah. Setelah dipamitkan di depan rumah, biasanya ada tradisi berobosan. Jadi berobos dari arah kanan ke kiri, dari kiri ke arah kanan. Setelah saya masuk agama Islam, Bapak Ibu sekalian, karena Hindu meyakini bahwa berobosan itu sebagai wujud bakti kepada orang tua, juga salam kepada dewa yang ada di nirwana. Di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi berobosan. Di Solo sini apakah juga ada yang namanya berobosan? Loh, katanya di Solo tidak ada orang yang beragama Hindu. Agama Islam dengan agama Hindu sama ndak, ayah bunda? Tidak sama loh ya. Jenengan sudah pernah menemukan dasar dalilnya bahwa ketika orang tua kita ini meninggal dunia, kita harus berobosan seperti itu? Belum. Kalau belum, kenapa Anda melakukannya? Apa alasan Anda? Masa dalilnya ngikuti mbah-mbah gitu? Tadi kita akan berbicara tentang kebenaran, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah diberangkatkan, biasanya
di dalam agama saya selalu mayat itu ditandu, di atas kepalanya itu diberi payung, ayah bunda. Coba Anda perhatikan, mohon maaf, yang Anda lihat ini kira-kira agamanya Islam atau Hindu? Islam atau Hindu, ayah bunda? Kalau ini beragama Hindu, terbukti kan di situ ada payung di atas kepala mayat. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, saya juga melihat bahwa umat Islam ini dalam prosesi pemberangkatan mayat ke kuburan juga dikasih payung. Di Solo sini apakah juga dikasih payung, ayah bunda? Loh, kok iya toh? Apa alasannya ketika orang tua kita meninggal dunia, dibawa ke kuburan, dikasih payung? Panas. Anda berani mengatakan karena panas. Anda pernah mati toh, ayah bunda? Belum, jangan. Belum pernah mati kok mengatakan panas gitu loh. Wah, nanti akan dibawa ke padang mahsyar. Di padang mahsyar bawa payung. Masuk akal gitu loh. Begitu juga dalam pemberangkatan mayat, biasanya di dalam agama Hindu mempergunakan bunga. Bunga itu dipergunakan dalam sawur, ditambah dengan beras kuning, ditambah juga dengan uang logam. Begitu juga bunga biasanya dironce, ayah bunda, dironce dengan benang, biasanya ditaruh di beranda mayat itu. Di Solo sini apakah juga ada? Loh, semuanya kok ada toh, Zat? Di Solo sini juga ada ketika mayat diberangkatkan dikasih bunga di atas beranda mayat itu. Banyak. Diki sing Islam sama sing Hindu sing endi sih? Anda sudah tahu dasarnya ketika orang tua kita, saudara kita meninggal dibawa ke kuburan itu dikasih benang yang dironce itu. Sudah tahu dasarnya? Jane ya urung ero kabeh lho. Loh, Anda itu tak tanya, harapan saya menemukan dasarnya, ternyata jenengan belum tahu dasarnya juga. Hindu meyakini, ayah bunda, bahwa bunga putih adalah bunga yang mempunyai kekuatan Dewa Brahma. Bunga merah mempunyai kekuatan Dewa Siwa, bunga kuning mempunyai kekuatan bunga merah, mohon maaf, kekuatan Dewa Wisnu, bunga kuning mempunyai kekuatan Dewa Siwa. Jadi bagi orang yang beragama Hindu, karena bunga itu mempunyai kekuatan para dewa sebagai pendorong doa yang dipanjatkan mereka, baik muspa maupun trisandia, itu melalui bunga. Jadi bunga sebagai pengharum juga pendorong doa. Masyarakat kita menjelang bulan suci Ramadan juga seperti itu, ayah bunda, berbondong-bondong ke kuburan juga bawa bunga. Wonten Solo nggih ngaten nah. Lho, sampean kok terak-terak agama aku sih? Tapi agama saya yang dulu gitu loh. Pertanyaan yang ketiga, tolong jawab dengan jujur kalau ayah bunda memang tahu dasarnya. Di dalam agama saya, bahwa roh anak yang belum balik atau meninggal dalam keadaan belum dewasa, mereka meyakini bahwa roh anak itu menjelang hari raya atau pada saat hari raya pulang ke rumah. Sebagai penghormatan roh anak kepada penghormatan orang tua kepada roh anak, maka orang tuanya biasanya menyediakan kupat. Kupat dipasang biasanya di atas pintu, ada juga yang ditaruh di kamar tengah, ada juga yang langsung setelah hari raya dibagikan kepada tetangga. Ini kita lihat di depan pura, ayah bunda, kita lihat
terlihat dengan jelas bahwa di depan pura juga disediakan ketupat. Ini pemasangan ketupat saudara-saudara kita di Bali. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kebodohan saya mempelajari ilmu Islam, hukum-hukum Islam ayah bunda. Setelah saya mempelajari agama Islam, saya menemukan bahwa di dalam agama Islam ini ada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, juga hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Namun kenyataannya ayah bunda, di dalam agama Islam hari raya 3, Idul Fitri, Idul Adha, juga hari raya Kupatan. Apa betul ayah bunda? Anda sudah pernah tahu dasarnya apabila kita hari raya Idul Fitri terus diteruskan hari raya Kupatan? Jenengan jawab dengan jujur ayah bunda. Di sini ada hari raya Kupatan itu? Ada ya bunda? Semuanya nggak ada tahu dasarnya, nggak tahu perintahnya, kok ada kabeh ya Pak? Ini coba kita lihat. Ini tepatnya di Jawa Timur, di wilayah Duren Trenggalek. Ini Kupatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan Kupatan ini yang mereka lakukan sehabis hari raya Idul Fitri. Bukan kecil Pak, besar sekali. Kupatnya besar sekali. Kalau yang besar itu kira-kira dimakan orang 20 baru bisa habis.